Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman tetangga onlineku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia beserta keluarga. Dan semoga apa-apa yang kalian impikan serta cita-citakan semoga segera terwujud ya teman-teman semua. Amin. Kembali lagi di videoku ya teman-teman. Terima kasih banyak aku ucapkan buat kalian yang kembali mampir atau yang baru pertama kali mampir. Aku ucapkan banyak terima kasih untuk support kalian. Semoga kebaikan kalian Allah balas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Amin. Ini video kali ini aku lagi belanja mingguan ya teman-teman. Telur naik lagi ya, Di Pak? kulkas itu sudah banyak yang habis, tinggal beberapa jenis sayuran aja. Jadi mau nggak mau aku harus belanja mingguan. Dan untuk belanja mingguan kali ini aku beneran sedang berusaha untuk berhemat ya teman-teman. Sedang banyak pengeluaran dan juga barang-barang itu semuanya serba naik ya teman-teman. Jadi mau nggak mau harus sedikit mengencangkan ikat pinggang atau sedikit memegang dompet erat-erat biar nggak boncos ya. Dan setelah belanja aku lanjut ini ya teman-teman, masukin bumbu dasar yang aku bikin. Jadi ini videonya video lanjutan video Senin kemarin ya teman-teman. Makanya aku masih pakai baju yang sama. Ini aku masukin bumbu dasarnya dulu ya teman-teman karena ini udah dingin, tapi sebelumnya aku lap-lap dulu toplesnya biar kering. Biar bumbu dasar awet itu syaratnya selain pada masaknya itu harus benar-benar tanak ya teman-teman, tapi nggak sampai kering ya, nggak sampai over. Itu juga tempat bumbunya harus kering ya teman-teman, jangan ada kotoran, jangan ada debu, itu biar nanti bakterinya nggak cepet tumbuh. Dan setelah itu masukin bumbunya dalam kondisi dingin ya teman-teman, jadi jangan dalam keadaan kondisi hangat apalagi panas, karena nanti akan ada embunnya yang bikin bumbu itu cepet basi atau berjamur. Dan ini aku masukin satu-satu ya teman-teman. Untuk yang pertama itu aku masukin bumbu dasar biasa yang terdiri dari bawang merah dan bawang putih yang aku blender ya teman-teman, karena biar urutannya itu jelas dan nanti biar nggak banyak cucian piring, nggak perlu banyak sendok yang dipakai. Untuk bumbu dasar ini aku nggak masukin garam sama merica bubuk ya teman-teman, jadi nanti garam sama merica itu masukinnya dadakan aja. Tapi kalau buat teman-teman yang mau bikin langsung pakai garam, langsung pakai merica nggak apa-apa sih. Tapi kalau aku lebih senang begini. Dan setelah bumbu dasar putihnya itu masuk semua, ini dapat 2 toples, alhamdulillah ya. Aku masukin bumbu dasar putih ya teman-teman. Tadi bumbu dasar biasa itu ya. Terus sekarang bumbu dasar putih juga ini dapat 2 toples, alhamdulillah. Ini padahal aku bikin dari 2 kilo bawang putih ya, 2 kilo bawang merah, tapi 2 kilo enggak full sih teman-teman, kurang sedikit gitu ya. Dan bawang putihnya mungkin aku pakai sekitar setengah kilo. Ini jadinya sebanyak ini teman-teman. Padahal untuk bumbu dasar yang biasa itu aku pakai bawang merahnya sekitar sekilo ya teman-teman. Jadi aku baginya untuk bumbu dasar biasa itu emang lebih banyak karena biasanya lebih sering dipakai daripada bumbu dasar putih maupun bumbu dasar kuning. Cuman karena ada tambahan lengkuas, jahe, terus kunyit, ada kemiri, makanya untuk bumbu dasar putih sama bumbu dasar kuning ini jadi banyak ya teman-teman, bahkan kayaknya lebih banyak daripada bumbu dasar biasa. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman, nanti ini kepake untuk macam-macam. Kayak bumbu dasar putih itu nanti bisa untuk kalau kalian mau bikin mie goreng, mau bikin sayur lodeh, atau bikin apa ya. Dan untuk bumbu dasar kuning bisa untuk ungkep ayam, bisa untuk pepes, jadi lebih praktis ya teman-teman. Dan untuk cabenya ini aku cuman tambahin bawang putih aja ya teman-teman. Jadi ini cabenya bisa cantik begini warnanya karena aku tambahin cabai merah yang gede itu ya teman-teman. Jadi selain cabai rawit galak juga cabai keriting aku tambahin cabai merah yang gede itu bikin warna cantik ya teman-teman. Karena kalau pengalamanku cuman cabai rawit galak sama cabai keriting warnanya nggak secantik ini ya. Dan ini bisa kalian lihat ya teman-teman, aku masaknya benar-benar sampai mateng walaupun nggak sampai over. Dan aku memakai minyaknya itu lumayan agak banyak ya teman-teman, dari 2 liter untuk bikin bumbu dasar ini cuma sekitar sisa 300 ml aja.
Dan ini sudah selesai semua. Aku susun dulu ya teman-teman di sini sebelum nantinya aku mau masukin kulkas. Jadi biar awet dimasukin kulkas ya teman-teman. Kalau penyimpanan benar, insya Allah ini bisa lama ya. Kalau pengalaman aku kemarin sampai 8 bulan aja itu masih bagus banget bumbunya, nggak berjamur, nggak basi atau gimana, rasanya juga masih bagus ya teman-teman. Lanjut setelah itu aku mau masak ya teman-teman. Ini mau masak untuk makan malam. Aku mau bikin requestnya anak gadis atau requestnya Solihah. Jadi Solihah itu paling seneng masakan atau nasi yang berbumbu ya, entah nasi kuning, nasi uduk, nasi liwet, terus apa sih kebuli gitu. Dia paling suka banget teman-teman kalau makan nasi yang berbumbu begitu, makanya jadi banyak. Jadi kemarin itu aku sempet beliin dia nasi liwet jeruk gitu ya. Terus kata dia minta dibikinin lagi, bikin sendiri nggak beli. Cuman kodarullah daun jeruk aku itu di atas itu lagi ini teman-teman bolong-bolong semua karena dimakanin sama belalang. Belalangnya udah aku matiin semua sih ya teman-teman, gedek aku. Nggak tahu itu belalang dari mana ya teman-teman, padahal kan aku nanam pohon jeruknya itu di atas ya. Tapi belalang nemuin aja gitu teman-teman. Jadi bolong-bolong semua, makanya untuk nasi liwet ini aku nggak kasih daun jeruk, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting tetap berasa gitu. Dan ini aku tumis perbawangannya ya teman-teman. Aku tambahin serehnya, lengkuas sama daun salam. Tadi itu aku dadar telur juga ya teman-teman untuk lauknya. Dadar telurnya itu aku cuma 3 aja karena ini kan makan malam. Jadi nggak akan banyak ya. Maksudnya cuma untuk makan malam aja, bukan untuk makan siang juga atau pagi juga. Dan ini aku udah cuci berasnya, lanjut aku masukin perbawangan yang udah ditumis, terus aku kasih garam sama kaldu jamur. Udah gini aja sih teman-teman, bagi aku begini aja udah enak. Ini aku pakai 5 gelas beras ya teman-teman. Oh ya, aku sengaja masak ini malam. Biasanya kan aku kalau masak pagi ya teman-teman, kalau nggak pagi ya siang. Ini sengaja malam karena besok itu aku harus belanja, mau pergi seharian ya. Karena selain belanja juga aku biasanya ada acara dengan teman-temanku sekalian pulang belanja. Jadi bakalan seharian di luar. Jadi ini masaknya aku pindah ke malam. Lanjut setelah masukin nasi tadi ke magicom, sambil nunggu nasi mateng, aku tumis bumbu dasar biasa, ditambah juga dengan cabenya. Terus aku tambahin daun salam dan lengkuas, aku aduk-aduk. Aku tambahin juga garam, gula, kaldu jamur sama merica bubuk ya teman-teman. Ini aku mau bikin balado kentang. Ini kentangnya adalah stok belanjaan sekitar sepekan yang lalu ya. Jadi bukan belanjaan kemarin, bukan kemarin pagi tadi. Jadi ini belanjaan sepekan yang lalu. Ini alhamdulillah masih bagus ya teman-teman, padahal aku taruh begitu aja. Jadi kalau kentang kayaknya emang lebih baik diler gitu aja ya teman-teman, jadi awet. Dan ini udah selesai ya matang kentang baladonya. Jadi untuk menu malam ini adalah nasi liwet, telur dadar sama kentang balado. Udah cukup itu aja ya teman-teman, itu aja udah enak. Dan insya Allah juga hemat ya teman-teman karena dari food prep semuanya. Lanjut sekarang aku mau bongkar belanjaan mingguan yang tadi pagi aku beli. Ini aku baru kerjain malam ini ya teman-teman, karena tadi itu aku seharian juga sibuk ya ngedit video. Jadi karena aku suka bikin video itu dadakan teman-teman, jadinya gini deh, sering kejar paket ABC. Tapi sebelum bongkar belanjaan, aku mau taruh perpancian yang sudah kering dulu ya teman-teman. Ini panci semuanya yang udah dicuci pas suami, aku taruh di bawah, di rak di bawah magicom dulu. Ini khusus untuk ngeringin dulu ya teman-teman. Setelah kering nanti baru dimasukin ke rak. Jadi nanti di rak itu udah kering, udah rapi, raknya juga bisa lebih lama bersih ya teman-teman, karena nggak kena tetesan air. Dan juga aku seneng ya teman-teman karena perpancian, alat-alat makan semuanya masuk ke rak ini, jadi debu itu lebih bisa diminimalkan ya. Jadi untuk mau dipakai itu tinggal dilap aja pakai tisu. Kalau dulu kan waktu masih dalam kondisi terbuka,
penyimpanannya itu kalau mau dipakai aku harus cuci dulu teman-teman, cuci lagi. Tapi ini enggak ya, alhamdulillah sudah pakai rak tertutup, jadinya lebih aman dari debu, tinggal dilap aja. Dan untuk belanjaan kali ini aku belanjanya habis 92.000 ya teman-teman. Sengaja aku belanjanya hemat aja karena masih ada stok pekan kemarin, jadi aku masih ada terong, masih ada sawi putih, wortel sedikit. Terus kemarin alhamdulillah itu hari Minggu pas suami pergi ada yang ngasih ini teman-teman, ikan kakap sama mujair. Jadi lumayan untuk tambahan lauk, makanya bisa menghemat belanja mingguan kali ini. Untuk mujair ini sebagian sudah aku kasih ibu mertua ya teman-teman. Jadi tadinya tuh banyak banget. Jadi sebagian aku kasih ibu mertua. Dan ini belanjaanku adalah ayam ya teman-teman. Oh ya tadi juga ada udang. Udang itu juga dikasih ya teman-teman. Jadi selain ikan kakap sama mujair juga udang. Dan aku beli ayam ya teman-teman, ini nggak sampai sekilo, jadi tinggal ada segitu. Itu harganya 32.000. Sedangkan kalau untuk sekilonya itu paha bawah, paha atas itu 37.000. Dan untuk telur ini juga nggak sampai sekilo ya teman-teman, jadi aku ngambil seadanya aja. Itu harganya 23.000. Untuk sekilonya sekarang naik ya teman-teman, jadi 27.000 kalau di tempatku. Tadinya kan harganya 25, terus naik 26, naik lagi 26,5, sekarang 27.000. Kayaknya harganya makin terus naik ya teman-teman, apalagi ini mendekati Desember. Jadi bener-bener harus lebih berhemat, apalagi Desember biasanya makin banyak pengeluaran ya teman-teman. Ada liburan anak-anak, terus ada habis ulangan kayak gitu kan. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga memang harus dituntut untuk lebih bijak lagi dalam memakai keuangan atau mengatur keuangan. Dan aku juga beli bakso ya teman-teman. Terus aku juga beli teri, aku beli daun apa sih namanya, daun bawang, terus labu siam muda, tomat, terus apalagi tuh tadi ya, wortelnya cuma satu ya teman-teman karena aku masih ada stok wortel 2. Oh ya teman-teman, untuk belanjaan sayuran tadi bisa kalian lihat di awal video itu aku habis 37.000 ya teman-teman. Jadi 37.000 per sayuran ditambah dengan 32 ayam itu 60 berapa ya 69 ya teman-teman, ditambah 23.000 telur jadi 92.000. Jadi belanjaan mingguan aku untuk kali ini 92.000. Alhamdulillah bisa berhemat ya teman-teman. Dan ini teman-teman, tadi aku juga punya sedikit tips nih buat kalian kalau ingin berhemat. Jadi aku sengaja beli sawi, terus beli labu siam. Oh ya tadi ada labu siam ya, bukan sawi ya, kol, maaf. Jadi aku beli kol, beli labu siam, itu adalah sayuran lagi murah ya teman-teman, apalagi kol. Jadi aku sengaja mumpung harga kol itu murah, aku ambil langsung gede begitu ya teman-teman. Jadi sekaligus bisa berhemat karena kol itu bisa dibuat tumis juga teman-teman. Jadi bisa buat sop, bisa buat tumis. Jadi kita bisa masak sayur dengan budget yang lebih hemat. Dan tadi sayuran udah aku masukkan semua ke kulkas. Lanjut aku mau beresin dapur ya teman-teman. Tadi aku lap-lap meja dapur. Setelah itu aku lanjut sapu-sapu. Jadi aku pengennya malam ini semuanya udah bersih rapi sebelum besok pagi aku mau pergi, biar enak ya teman-teman ninggalin rumah dalam kondisi bersih, makanan udah siap semua. Oh ya teman-teman, sampai di sini dulu videoku. Terima kasih banyak untuk kehadiran kalian semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Happy selalu. Dadah.